Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali kita bersama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah meninggal, maka Bilal bin Rabah minta izin kepada Abu Bakar untuk tidak lagi mengumandangkan azan karena beliau tidak mampu meneruskan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terguncang hatinya, terguncang batinnya, sehingga beliau menangis, dan itu pun diikuti oleh sahabat-sahabat lain yang mendengarnya. Dan tak lama kemudian setelah Abu Bakar menjadi khalifah, beliau juga minta izin untuk meninggalkan kota Madinah karena tentunya situasi Madinah selalu mengingatkan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menuju Syria. Pada awalnya Abu Bakar menolak atau ragu-ragu mengizinkan Bilal bin Rabah. Kemudian Bilal bertanya, "Wahai Abu Bakar, jika engkau waktu itu membeli saya untuk dirimu sendiri, maka tahanlah saya. Tetapi jika engkau menjual atau membeli saya ketika itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka izinkanlah saya pergi. Jika engkau merdekakan saya karena kepentinganmu, maka saya akan ikuti apapun maumu. Tetapi jika engkau merdekakan saya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkan saya pergi." Lalu Abu Bakar mengatakan, "Saya lakukan itu semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian Bilal mengatakan, "Saya tak mampu lagi, saya tidak bisa azan untuk orang lain setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Akhirnya Abu Bakar mengizinkannya pergi berangkat ke Damaskus atau daerah Syria. Setelah itu Bilal bin Rabah tidak pernah lagi mengumandangkan azan, kecuali satu kali ketika Umar ibn Khattab datang ke daerah sana setelah terjadi penaklukan kota Baitul Maqdis. Maka dengan sungguh-sungguh penduduk kota tempat di mana Bilal berada memohon agar beliau mengumandangkan azan di hadapan Umar ibn Khattab. Kemudian beliau pun mengumandangkan azan, tetapi peristiwa yang sama kembali terjadi. Beliau menangis terseduh-seduh ketika mengumandangkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa yang dirahmati Allah, akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjemput atau mengambil nyawa Bilal bin Rabah pada tahun ke-20 Hijriah. Pada tahun ke-20 Hijriah, usia beliau ketika itu sekitar 62 atau 63 tahun lebih kurang. Beliau meninggal, dan sebelum meninggal istrinya dalam suasana kesedihan mengatakan, "Aduhai malangnya." Tetapi justru Bilal mengatakan, "Duhai betapa bahagianya, sebentar lagi atau besok saya akan bertemu dengan Muhammad dan para sahabat lainnya. Alangkah bahagianya besok saya akan segera berjumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau." Pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah seorang Bilal bin Rabah. Ada beberapa hal yang harus kita ambil sebagai hikmah dan pelajaran dari kehidupan beliau. Yang pertama, bagaimana Islam meninggikan seseorang yang tadinya berstatus sebagai seorang budak, tetapi Islam mengangkatkan derajatnya, tidak peduli apakah dia itu seorang budak, seorang kaya, seorang pembesar, tetapi yang menentukan kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah keislamannya dan keimanannya. In akramakum indallahi atqakum. Itu yang diperlihatkan oleh kisah Bilal bin Rabah ini, seorang budak. Kemudian ketika dia masuk Islam dan dimerdekakan, dia mendapatkan kemuliaan selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hadiah itu, beliau berikan kepada Bilal untuk merawatnya. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah dalam Fathu Makkah, maka pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah, maka yang menyertai beliau masuk ke dalam Ka'bah itu hanya ada 3 orang. Yang pertama ada Uthman bin Talhah sebagai pemegang kunci pintu Ka'bah. Yang kedua ada Usamah bin Zaid, putra Zaid bin Harithah, yaitu anak angkat Rasulullah pada masa jahiliyah, orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Kemudian Usamah juga sangat dicintai oleh Rasulullah. Dan yang ketiga adalah Bilal bin Rabah. Mereka berempat yang masuk ke dalam Ka'bah pada saat penaklukan kota Mekah ketika itu. Lalu ketika Fathu Makkah, pada kesempatan itu juga ketika masuk waktu salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan dari atas Ka'bah. Beliau memanjat, kemudian dari atap Ka'bah beliau mengumandangkan azan
sebagai pertanda masuk waktu sholat dan bahwa Mekah telah diislamkan pada saat itu. Maka semua atau ribuan bahkan puluhan ribu wajah tentu memandang ke sana, karena tentu itu adalah peristiwa pertama kalinya di kota Mekah orang menyaksikan seorang Bilal bin Rabah dari atas Ka'bah mengumandangkan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hingga selesai. Maka tentu orang-orang yang beriman bertambah kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka yang baru saja masuk Islam atau mereka yang dalam hatinya masih ada noda-noda kekufuran atau belum sempurna imannya, masih ada penyakit-penyakit hati, tentu ini menjadi sumber hasad, sumber kebencian di dada mereka. Maka di antara mereka putri Abu Jahal ketika menyaksikan dan mendengar itu semua, maka dia pun dengan geram mengatakan bahwa Allah telah meninggikan derajatmu dengan apa yang engkau capai pada hari ini. Adapun sholat, kami pun akan sholat, tetapi mencintai orang yang telah membunuh orang-orang yang kami cintai itu tak mungkin. Itu dia katakan ketika mendengarkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang merasa bangga atau senang bapaknya telah meninggal sebelum ini. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bapakku meninggal sebelum menyaksikan peristiwa ini. Seolah-olah dia merasa terhina, merasa hasad melihat seorang budak hitam, seorang yang tadinya hina di tengah mereka diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala mengumandangkan azan dari atas Ka'bah, hal yang belum tentu didapatkan oleh para pemuda Quraisy pada saat itu. Demikian juga ada yang merasa menyesal, berangan-angan, alangkah baiknya jika saya meninggal sebelum hari ini sehingga saya tidak bisa melihat peristiwa ini, katanya, menyesali atau merasa hasad dengan apa yang didapatkan oleh seorang Bilal bin Rabah. Adapun Abu Sufyan, dia katakan, saya tidak berani mengatakan apa-apa karena apapun yang saya katakan, batu-batu pun pasti akan menyampaikannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang pertama bahwa Islam akan memuliakan seseorang bagaimanapun orang menghinakan dia, akan tetapi dengan keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala akan ditinggikan. Kemudian yang kedua, pemirsa yang dirahmati Allah, ketika Abu Bakar membeli Bilal bin Rabah kemudian diejek oleh Umayyah bin Khalaf, dia katakan, satu ukiyah pun engkau menawarnya akan saya lepaskan, tetapi Abu Bakar tidak menyesalinya. Kenapa? Karena dia melakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beramal, ketika kita melakukan sesuatu tulus hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, baik itu menolong saudara-saudara kita, mengorbankan sesuatu untuk saudara-saudara kita, tetapi jika itu kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka apapun akan menjadi enteng, apapun menjadi ringan. Walaupun orang melihat itu sebagai tindakan bodoh, sebagai suatu kerugian yang sangat besar, tetapi ketika Anda lakukan atau kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah Maha Kaya, Allah Maha Pengasih, Allah akan memberikan imbalan yang berlipat ganda sehingga semuanya akan menjadi ringan dan menenteramkan hati kita. Oleh karena itu, marilah senantiasa kita beramal hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.